Shalom saudara yang terkasih. Mari kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Begitu besar berkat-Mu Tuhan. Kami saat ini datang untuk mengawali hari kami dengan belajar dari firman Tuhan. Berkati perenungan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sungguh mengerti dan itu boleh menguatkan kami dalam melangkah menjalani hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diberi judul Mengenal Tuhan, Fondasi Iman Kita, yang terambil dari 1 Tawarik pasal 28. Saya akan bacakan dari ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dengan teliti segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya kepada anak cucumu seterusnya sampai selama-lamanya. Adapun engkau, anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan, sebab Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Jika engkau mencari Dia, Ia akan kau temui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pasal ini untuk terakhir kalinya, Daud memberi pesan kepada seluruh rakyat Israel melalui para pemimpin dan pembesar yang diundangnya ke istana. Pesan ini disampaikan bukan dengan cara yang santai, melainkan dengan cara serius dan formal, tetapi tetap hangat dan penuh persaudaraan. Tidak seperti seorang raja berbicara kepada rakyat. Daud memilih berdiri, bukan duduk di atas tatanya. Dan dia memanggil rakyat, saudaraku dan bangsaku. Daud menyampaikan niatnya membangun bait suci, tetapi Tuhan menunjuk Salomo yang membangunnya. Daud ingin agar bangunan itu sangat megah dan agung, karena bangunan itu ditujukan untuk Allah. Bait suci yang sering disebut sebagai rumah Allah, dia sebut sebagai tumpuan kaki Allah. Ungkapan tersebut sangat meninggikan Allah. Semegah-megahnya bait suci yang akan ia dirikan, kemegahannya belum bisa mengungkapkan kemuliaan Allah. Bait suci tidak layak menjadi tempat kediaman Allah dan hanya layak menjadi tumpuan kakinya. Allah memakai ungkapan tersebut dalam kitab Yesaya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1. Peringatan Daud kepada Salomo mengingatkan orang Yahudi bahwa janji Tuhan itu mengandung syarat yang harus dipenuhi oleh umatnya. Tanah perjanjian akan tetap menjadi milik mereka apabila mereka setia beribadah kepadanya. Janji Tuhan untuk mengokohkan kerajaan Salomo sampai selama-lamanya juga bersyarat. Jika Salomo bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, kelangsungan kerajaan itu putus karena pelanggaran keturunan Salomo. Janji akan kerajaan yang kokoh sampai selama-lamanya merujuk pada kerajaan Allah yang ditegakkan oleh Mesias, Sang Raja yang benar dan tidak bercela. Daud mengingatkan Salomo agar selalu berusaha mengenal Allah dan mencari Dia. Dalam kehidupan rohani, pengenalan akan Allah adalah kunci untuk dapat melakukan firman Tuhan. Hosea 6 ayat 6 berkata, "Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran." Saudara, Tuhan mengecam ibadah orang Israel karena munafik,
karena mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Kita tidak akan mengetahui kehendak Allah jika kita tidak mengenal pribadinya. Sekalipun kita rajin baca Alkitab, kita tidak bisa mengerti maknanya kalau kita itu tidak mengenal Allah dengan benar. Bahkan kita bisa disesatkan oleh pikiran kita sendiri bila kita tidak mengenal isi hati Allah yang sebenarnya. Saudara, bagaimanakah kita bisa beriman kepada Allah dengan teguh kalau kita tidak mengenal Dia? Biarlah ini boleh kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami tidak mungkin bisa mengerti makna firman Tuhan jikalau kami tidak mengenal Engkau sebagai Allah secara pribadi. Tuhan, biarlah kami mau terus berdoa supaya semakin hari kami boleh punya kerinduan untuk lebih dan lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan, mengenal kehendak-Mu. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami boleh Tuhan pakai untuk membawa kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.